Nah, kemudian masalah kenapa jadi dikatakan sebenarnya Dr. Reza Gladis itu menurut eksepsi yang dibikin oleh Bang Pami bukanlah korban yang sebenarnya. Jadi ini berkaitan dengan pasal delik aduan. Nah, jika teman-teman ingat ya, pasal yang didakwakan terhadap Nikita Mirzani ini dua pasal utamanya, yaitu pasal 27B ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ancaman melalui media elektronik demi mendapatkan keuntungan, ancaman mencemarkan nama baik. Nah, kemudian pasal 369 ayat 1 KUHP, ancaman membuka rahasia untuk keuntungan. Rahasianya ini bisa saja aib, merusak reputasi gitu teman-teman. Jadi kedua pasal ini khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik itu dia masuknya delik aduan absolut. Kenapa delik aduan absolut? Karena harus korbannya langsung teman-teman yang melaporkan. Jadi hanya korban yang sah dan langsung dirugikan ya secara reputasi dan sebagainya yang berhak membuat laporan. Nah, jadi teman-teman, lalu kita tengok ya, benar nggak sih apa yang diklaim oleh Bang Pami melalui eksepsinya. Jadi kita uji ya, kita uji melalui kutipan dakwaan yang dibuat oleh jaksa minggu lalu. Jadi di situ dikatakan bahwa di dalam dakwaan itu terdakwa Nikita Mirzani mengajak penonton TikToknya untuk tidak membeli produk Glavitsya. Akibatnya, saksi Reza Gladis merasa kredibilitasnya terancam dan mengakibatkan penurunan penjualan. Nah, di sini jelas bahwa objek yang diserang adalah brand produk Glavitsya, bukan nama pribadi Dr. Reza Gladis. Padahal dari sisi hukum, teman-teman, PT dan pemilik saham adalah dua entitas hukum yang berbeda. Jadi meskipun misalnya Dr. Reza Gladis adalah pemilik saham mayoritas ya, atau pemilik saham tunggal gitu ya, kerugian yang ditimbulkan terhadap perusahaan hanya bisa diklaim oleh badan hukum itu sendiri melalui perwakilan resminya. Apakah eksepsi dari Bang Pahmi ini akan disetujui oleh hakim ya? Tentunya nanti kan kita bergantung interpretasi hakim. Tapi jika dikatakan apakah argumen Bang Pahmi ini masuk secara hukum ya, seperti yang saya katakan tadi, memang betul bahwa di dalam hukum itu ada dua subjek hukum, orang manusia, kemudian orang yaitu badan hukum, natural person dan reh person gitu teman-teman. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan subjek hukum yang dianggap kurang tepat ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke poin selanjutnya, masalah dakwaan berulang dengan pasal yang berbeda. Jadi sebagaimana yang kita ketahui ya, yang menjadi kritisi saya sejak kemarin juga, ada anomali yang saya temukan bahwa dari jaksa ini kan membagi 3 dakwaan teman-teman. Artinya masing-masing dakwaan ini berdiri sendiri ya. Pasal 27B ya kan, ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 369 ayat 1 KUHP. Kemudian pasal 3 Undang-Undang TPPU. Ini pasal-pasal utamanya ya. Jadi kemudian jaksa setelah membuat 3 dakwaan itu dengan 3 pasal yang berbeda, namun ternyata ya kronologi yang dipakai ini teman-teman bisa akses sendiri di SIPP PN Jakarta Selatan. Jadi kronologi yang dipakai dengan 3 pasal yang berbeda dalam 3 dakwaan yang sama itu isinya sama persis teman-teman. Jadi tidak ada fakta dan waktu kejadian yang berbeda gitu ya. Kok bisa sih Bang? Nah, kita uji dengan asas atau prinsip non bis idem in idem teman-teman. Jadi prinsip ini dalam hukum pidana menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diadili lebih dari sekali atas perbuatan yang sama. Paham nggak? Jadi maksudnya jika kronologinya sama ya secara prinsip ya tidak bisa ada 3 dakwaan gitu teman-teman, harusnya jadi 1 dakwaan, mungkin pasalnya sebagai pasal primer atau alternatif gitu. Tapi ini kan ternyata jaksa menggunakan strategi 3 dakwaan yang berbeda gitu. Jadi jika seluruh kronologi dakwaan tidak dipecah secara faktual ya, namun hanya diganti pasalnya, maka ini akan menimbulkan potensi ya redundansi artinya gini teman-teman, mubazir. Jadi mubazir dalam proses hukum, kemudian kebingungan dalam pembuktian, kemudian berpotensi menyalahi prinsip fair trial.
gitu ya. Kenapa jadi ada potensi redundansi, kemudian kebingungan dalam pembuktian gini. Pasal 27B ayat 1, ayat 2, ayat 2 Undang-Undang ITE itu kan unsurnya adalah mengancam melalui media elektronik. Ya, mengancam melalui media elektronik demi mendapatkan keuntungan. Apa tuh unsurnya? Unsurnya ancamannya melalui media elektronik ya, unsur utamanya. Kemudian pasal 369 ayat 1 KUHP, yaitu mencari keuntungan secara melawan hukum untuk diri sendiri atau orang lain ya, dengan ancaman membongkar rahasia. Kan tentunya saja unsurnya saja kan berbeda teman-teman. Yang satu dengan media elektronik, yang 369-nya unsurnya konvensional gitu ya. Jadi tidak melalui media elektronik, tentunya kan harusnya jaksa menyusun dakwaan ini dengan strategi yang berbeda gitu. Nah, yang lucunya lagi gitu ya, yang lucunya pasal 3 TPPU menyamarkan dan sebagainya ya, hasil tindak pidana itu dengan kronologi yang sama gitu. Makanya ini jadi bahan kritisi saya juga, dan ternyata alhamdulillah Bang Fahmi menulisnya di dalam eksepsi gitu ya. Itu. Jadi dakwaan jaksa ini sama tiga-tiganya tapi pasalnya berbeda gitu. Secara karakteristik aja kan pembuktiannya berbeda ya. Pasal antara pidana umum dengan pidana khusus ya. Jadi TPPU ini kan pidana khusus, kemudian KUHP pidana umum, dan Undang-Undang ITE juga masuknya lex spesialis gitu teman-teman. Nah, jadi dengan demikian ya, penggunaan pasal TPPU tampak dipaksakan untuk memperberat dakwaan ya teman-teman. Padahal unsurnya tidak terurai dengan lengkap. Jadi apa yang dikatakan oleh pengacaranya Nikita Mirzani ini tidak lengkap, bias atau kabur tuh. Kemungkinan besar harusnya sih hakim bisa mempertimbangkan ya teman-teman. Nanti ya kita baru tanya-tanya jawab ya. Nih, yang head comment, sorry to say, saya bakal diamkan ya. Kalian boleh nonton, tapi jangan head comment karena netizen teman-teman netizen channel nggak ada yang head comment di sini ya. Jadi ketika ada pendukungnya Dr. Reza Gladi, silakan nonton gitu ya. Silakan nonton, nggak apa-apa. Kalau mau adu argumen, silakan request naik, saya naikin. Tapi pakai argumen hukum ya, jangan debat kusir. Gitu. Jadi disclaimer ya teman-teman, kita bertujuan untuk menganalisa data yang sudah menjadi konsumsi publik gitu ya. Jadi bukan untuk menyudutkan salah satu pihak ataupun memberikan ujaran kebencian gitu ya. Malam. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, ada dakwaan jaksa yang berdasarkan akibat yang belum terjadi. Jadi teman-teman ada frasa, salah satu poin di dalam dakwaan jaksa ini tulisannya gini teman-teman, bla 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 ya, Nikita Mirzani terdakwa bla 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 bla, dan endingnya dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Glavitsya gitu ya. Kalimat akan ini kan akan kan berarti belum terjadi teman-teman, berarti sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini menunjukkan bahwa kerugian yang disebutkan belum benar-benar terjadi gitu ya dalam saat terjadinya laporan ya. Jadi padahal dalam hukum pidana teman-teman, akibat hukum itu harus real, faktual, dan bisa dibuktikan secara objektif, bukan berandai-andai sesuatu yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Makanya kalimat akan mengakibatkan ini bersifat prediktif, spekulatif, bukan faktual gitu ya. Dan ini bisa melemahkan dasar dakwaan karena tidak menunjukkan adanya kerugian yang konkret gitu ya. Nah, apakah eksepsi ini akan dapat diterima? Ya, eksepsi bukan menggugurkan perkara secara substansi. Ingat teman-teman, jadi eksepsi ini bukan untuk menggugurkan perkara tentang salah dan benar seorang terdakwa ya, tetapi untuk menguji apakah dakwaan sudah memenuhi syarat-syarat formil dan material gitu ya. Misalnya apakah pengadilannya berwenang untuk menangani perkara kejadiannya di Jakarta Selatan tapi ternyata disidangkan di Jakbar, itu salah ya. Kemudian terkait ini subjek pelapor yang tidak tepat ya, kemudian dakwaan kabur dan berulang gitu ya.
kemudian unsur delik misalnya belum terpenuhi, maka eksepsi bisa saja dikabulkan. Namun everything tetap saja kita menunggu majelis hakim yang mengetok palu ya, bukan netizen esyendol, bukan teman-teman semua, bukan jaksa maupun pengacara. Nah, jadi kita masuk ke kesimpulan baru nanti kita sesi tanya jawab. Jadi kesimpulan akademisnya, Dr. Reza Gladys sebagai pribadi tidak otomatis dapat mewakili PT Glavicia secara hukum ya, gitu. Kecuali memang ada agenda beliau misalnya sebagai direksi atau apalah ada pejabat ada jabatan gitu ya di PT Glavicia, walaupun beliau pemilik saham gitu ya teman-teman. Kemudian dakwaan dalam dengan kronologi tunggal namun pasal berbeda itu rawan menyalahi asas non bis in idem, dan unsur TPPU tidak lengkap ya jika tidak ada transaksi keuangan atau aliran dana yang jelas. Kemudian kerugian masa depan tidak cukup menjadi dasar pidana tanpa bukti yang konkret. Oke, sekarang give me a question. Gini, hakim tuh dia punya interpretasi. Hukum tidak boleh menggunakan analogi tapi bisa menafsirkan gitu. Jadi kan hakim nanti menafsirkan gitu teman-teman. Menafsirkan apakah relevan argumennya. Makanya nanti minggu depan kan nih replik ya. Jadi nanti JPU memberikan respon. Minggu depan nanti nih respon dari jaksa penuntut umum gitu. Menurut saya posisi ini kita ini cukup kuat, eksepsinya cukup bagus, tidak sempurna tapi luar biasa. Dari 10 ya 8,5 lah. Gitu. Jadi dari 10 8,5 gitu teman-teman. Karena memang ada beberapa poin yang menurut saya kurang ya. Tapi so far cukup bagus, cukup strategis gitu ya. Tapi kan hasil tetap nanti interpretasi hakim gitu teman-teman. Nanti putusan saya lah habis replik. Nah, di pidana ini Dr. Reza Gladys tidak ada kewajiban hadir saat ini, teman-teman. Untuk di kasus pidana gitu. Jadi teman-teman nggak usah bertanya lagi karena memang beliau belum saatnya hadir gitu. Nanti beliau hadir di saat nanti agenda pembuktian ya, dipanggil sebagai saksi pelapor gitu. Jadi kemungkinan dalam 1-2 minggu ke depan tuh belum dipanggil, 1-3 minggu kayaknya. Itu teman-teman. Kenapa tadi SSI membahas dakwaan? Nah, inilah kiwi. Kan sudah dibilang ya, eksepsi itu bukan untuk membantah substansi perkara, tapi untuk menguji ya syarat formil dan material. Apakah pengadilan berwenang menyidangkan, apakah dakwaannya relevan gitu. Jadi bukan membantah, ini kita belum berbicara tentang salah dan benar, kan tadi sudah saya katakan. Gitu. Nanti di pembuktian baru nanti ngebahas isi chat atau tidak, ada atau tidak gitu loh, Kiwi. Nah, tadi ada yang tanya, apakah ada
tanggapan dari penasihat hukum biasanya ada sih teman-teman, duplik ya. Jadi habis replik duplik. Jadi balasan dari jaksa atas eksepsi, kemudian tanggapan balik dari penasihat hukum ya terhadap repliknya jaksa. Makanya saya bilang tadi kan 1 sampai 3 minggu kayaknya ini masih tentang eksepsi teman-teman materinya. Hadir Bang Cak As, makasih. Gitu, Bang tanya ya, teman-teman sorry ya kalau nggak kejawab semua. Saya jawab satu-satu yang kebaca. Lawyernya kan dari tadi kalau dimaksud bapak-bapak tuh. Tapi saat di sidang hanya 3 ibu-ibu masker. Maksudnya gimana? Trio masker maksudnya. Oh iya, nih teman-teman juga harus dipahami ya bahwa di kasus ini saya sih jadi teman-teman juga jangan terlalu menyerang Dr. Riza Gladys gitu teman-teman, karena ini yang berhadapan ini sudah jaksa. Jadi pengacaranya tuh pengacara Dr. Riza Gladys itu udah nggak masuk di kasus persidangan ini. Beliau tuh cuman tadi tuh beliau hadir kan cuman di sidang perdata di perdata. Jadi di pidana ini udah musuhnya Nikita Mirzani ya jaksa gitu. Maksudnya musuh tuh musuh yang berhadapan dengan Nikita Mirzani itu ya jaksa penuntut umum. Jadi pengacara pelapor udah nggak ada ini teman-teman, udah nggak ada udah nggak di persidangan tuh udah nggak gitu. Jadi yang pengacara itu cuma pengacara Nikita Mirzani berhadapan dengan jaksa. Enggak kan memang beliau tadi ada agenda ini teman-teman. Ada agenda mediasi kan. Makanya tadi hadir. Belum ya, kayaknya mungkin 5 atau 6 minggu lagi baru nanti ada pelapor. Ini kayaknya 1 sampai 3 minggu ini masih jawab-jawaban ya, respon-responan eksepsi, replik, duplik gitu.